Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi input dan analisa leksikal dari mata kuliah Teknik Kompilasi. Dengan anggota kelompok yaitu saya Dimas Agung Prayoga, lalu ada Mas Bangun Sudewo, ada Mas Zulkifli Kusuma, dan Mas Muhammad Rizky. Langsung aja kita bahas materi pertama, yaitu tentang peranan analisa leksikal, yaitu untuk membaca karakter input dan menghasilkan output berupa token. Token akan dipakai sebagai input untuk analisa sintak, membuang komentar, spasi, tab, new line, dan karakter lain yang tak berguna. Lalu ada alasan pemisahan analisa leksikal dan analisa penguraian atau parsing. Alasan pertama adalah rancangan yang lebih sederhana akan rumit jika harus menangani komentar, spasi, dan sebagainya. Alasan kedua ada efisiensi. Pemakaian teknik buffering tertentu untuk membaca input dan membagi token dapat mempercepat prosesnya. Lalu yang ketiga ada portabilitas. Representasi simbol khusus dapat diisolasi pada analisa leksikal. Lalu ada beberapa istilah dalam analisa leksikal, yaitu ada leksim. Leksim adalah sebarisan karakter program sumber yang sesuai dengan pola suatu token. Lalu ada token sendiri. Token adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus. Lalu ada pola pattern adalah aturan pembentukan suatu token. Yang terakhir adalah reserve string, yaitu string yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah atau dipakai. Ada atribut-atribut suatu token. Ini informasi tambahan yang berhubungan dengan suatu token. Contohnya nilai atribut dan token untuk statement Fortran itu memiliki rumus E sama dengan M kali C kali 2. Atribut ditulis dalam bentuk pasangan token. Next. Kemudian berikut ini kesalahan leksikal. Kesalahan-kesalahan ini akan dideteksi di fase lain, yakni parser 6. Kemudian slide berikutnya yang dapat dilakukan jika ada kesalahan pada awal token, yaitu menghapus karakter yang hilang atau berlebihan, mengganti karakter dengan benar, dan ubah dua karakter yang berdampingan. Slide berikutnya, input buffering digunakan pada kebanyakan bahasa sumber penganalisa leksikalnya. Proses ini sangat memakan waktu. Berikut ini adalah teknik input buffering, skema input 2 buffer. Kemudian berikut ini pula algoritma pointer forward. Bisa dibaca di sana ya. Selanjutnya, spesifikasi token. Definisi string dan language. String adalah satu rangkaian simbol dari alfabet. Kalimat dan kata sering disebut dengan string. Panjang string dituliskan dengan simbol S besar dalam dua batang vertikal. String kosong sama dengan epsilon, sehingga S panjang string sama dengan 0. Contoh, kalimat banana, BANANA, panjang stringnya 6. String kosong sama dengan tidak didefinisikan, sehingga S sama dengan 0. Language adalah subset dari string pada suatu alfabet yang tetap. Selanjutnya, beberapa istilah pada string S. Prefix dari S adalah string yang diperoleh dengan menghapus 0 atau lebih simbol-simbol akhir string S. Sufiks dari S adalah string yang diperoleh dengan menghapus 0 atau lebih simbol-simbol awal string S. Substring S adalah string yang diperoleh dengan menghapus prefix dan sufiks dari S. Selanjutnya, ekspresi beraturan. Yang pertama, identifier merupakan satu set string dari huruf dan angka. Suatu ekspresi beraturan atau regular expression dibentuk berdasarkan ekspresi beraturan lain yang lebih sederhana. Contoh notasi RE yaitu letter dalam kurung letter garis tegak digit bintang. Garis tegak berarti atau, tanda kurung digunakan untuk mengelompokkan ekspresi bagian, dan tanda bintang artinya adalah 0 atau lebih kali dari ekspresi yang diberi kurung. Satu bahasa yang ditunjukkan oleh satu ekspresi beraturan disebut regular set. Selanjutnya, non-regular set atau himpunan tidak beraturan. Ada bahasa yang tidak dapat dijelaskan dengan ekspresi beraturan. Rangkaian yang berulang tidak dapat dinyatakan oleh ekspresi beraturan. Oke, Mas Julfikar, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang transaksi diagram.
Yaitu transaksi diagram itu yaitu sebagai langkah di dalam membentuk lexical analyzer, dibuatlah satu transaksi diagram. Transaksi diagram ini merupakan peralihan dari stylized flowchart atau bagian alir yang dibentuk sebagai langkah dalam pembentukan token pada lexical analyzer. Transaksi diagram menggambarkan token berikutnya jika lexical analyzer dipanggil oleh pengurai. Selanjutnya ada finite automata. Finite automata ini terbagi dalam dua macam, yaitu satu deterministic automata dan non-deterministic automata. Ya, sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.